kita akan bahas tentang pengantar uji hipotesis. Ya. Ada beberapa bagian dalam bab 8 ini untuk uji hipotesis. Yang pertama kita bahas adalah logikanya. Logika uji hipotesis. Apa tujuannya? Nah, nanti di sini kita belajar bagaimana tujuan hipotesis, ya, menjelaskan bagaimana sebuah tes itu dapat mencapai tujuan tersebut, kemudian mendefinisikan apa itu hipotesis nol, ya, dan hipotesis penelitian, kalau di buku namanya hipotesis alternatif untuk uji hipotesis. Kemudian mendefinisikan tingkat alfa, atau nama lainnya adalah taraf signifikansi, dan daerah kritis untuk uji hipotesis. Kemudian kita juga akan melakukan uji hipotesis dan membuat keputusan statistik tentang efek dari perlakuan. Bagaimana logikanya? Uji hipotesis itu merupakan sebuah prosedur inferensial ya, yang paling banyak digunakan. Berarti ada lagi yang lain selain uji hipotesis untuk inferensial. Tapi karena ini yang paling banyak dan kita mulai dulu dari uji hipotesis. Apa definisinya? Uji hipotesis itu adalah metode statistika yang menggunakan data sampel untuk mengevaluasi validitas dari hipotesis tentang parameter populasi. Jadi kita membuat dulu hipotesis tentang kondisi populasi, kemudian kita mengambil sampel dan sampel itu kita uji untuk bisa mengevaluasi validitas hipotesis yang kita ajukan tadi. Ya. Bagaimana? Yang pertama kita buat dulu hipotesis tentang populasi tentunya. Ya. Buatlah dugaan tentang karakteristik yang diharapkan dari sampel berdasarkan hipotesis tersebut. Ya. Jadi kalau kita ingat dari materi-materi sebelumnya, dari populasi itu kan kita ambil sampel. Nah, kita membuat hipotesis tentang sampel tentang populasi, kemudian kita membuat dugaan kira-kira karakteristik yang kita harapkan dari sampel ini berdasarkan hipotesis tadi adalah seperti apa? Contoh, kalau kita punya sebuah populasi yang isinya adalah orang-orang yang sangat cerdas, ya. Kita menduga bahwa satu kelas di sebuah sekolah itu berisi anak-anak yang sangat cerdas. Nah, kemudian kita mau ambil sampel dari populasi itu, dari kelas itu. Oleh karena itu, dugaan yang kita buat tentang sampel yang kita ambil tadi adalah bahwa sampel ini terdiri atas anak-anak yang sangat cerdas. Gitu. Dugaan ini berdasarkan hipotesis bahwa anak-anak di kelas tersebut itu sangat cerdas. Begitu ya koneksinya. Nah, kemudian kita ambil sampel secara acak. Ingat ya, acak itu bukan orang lewat kita ambil, tapi harus melalui undian atau prosedur random yang sah. Kemudian kita membandingkan data sampel yang kita ambil tadi dengan dugaan yang kita buat dari hipotesis. Jadi kita membuat dugaan tentang kondisi populasi berdasarkan data sampel ini. Kalau hasilnya konsisten, berarti hipotesis kita bisa diterima. Tetapi jika berbeda, maka hipotesis kita ditolak. Ya. Itu prinsip dasarnya. Contoh seperti ini. Kita tahu ada sebuah populasi yang kita mau teliti, ya. Misalnya ini adalah populasi dari orang Indonesia yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19. Setelah itu kita kasih perlakuannya berupa vaksinasi, dan kemudian kita tidak tahu bagaimana kondisi populasi setelah diberi vaksin. Ya kan? Kita nggak tahu sebenarnya kelompok
orang yang sudah mendapat vaksin itu kondisinya seperti apa, gitu. Awalnya begitu. Ini penelitian ya, penelitian tentang, vaksin. Nah, ini yang kita mau buat dugaan, hipotesisnya adalah bahwa kalau setelah dikasih vaksin, maka populasi yang sudah mendapat vaksin ini akan berbeda dari kondisi sebelum dikasih vaksin. Perbedaannya seperti apa kita belum tahu ya. Kita hanya bilang bahwa setelah dikasih vaksin, maka kondisinya berbeda. Nah, logikanya kira-kira kalau dari eksperimen itu seperti ini. Kita tahu ada populasi, ya, misalnya mu-nya 80, kita ambil sampel, lalu sampel ini kita kasih treatment, perlakuan, misalnya tadinya kita kasih vaksin, ya. Harusnya kondisi awal populasi ketika dikasih vaksin akan berbeda. Nah, kalau vaksin ini efektif, maka mu dari populasi yang sudah dikasih vaksin ini itu harusnya jauh dari 80. Dia harusnya ada di titik ekstrim kalau dari distribusi frekuensi itu, ya, entah ekstrim kanan atau ekstrim kiri, ya. Dari mana kita bisa mengetahui kondisi populasi tersebut? Dari sampel yang sudah dikasih perlakuan. Jadi logikanya ya, populasi kita ambil sampel, kemudian dikasih perlakuan, vaksin tadi. Sekarang sampel itu sudah dikasih vaksin. Nah, sampel ini itu kita pakai untuk menggambarkan kondisi populasi orang yang sudah dikasih vaksin. Itu logikanya seperti itu. 4 tahap uji hipotesis adalah yang pertama kita buat dulu hipotesis. Kemudian tahap 2 kita tentukan kriteria untuk mengambil keputusan. Tolak hipotesis jika, nah itu kriterianya apa? Jika apa? Itu harus kita tentukan di awal. Kemudian tahap 3, kita kumpulkan data, lalu kita hitung statistik sampelnya. Ya. Ingat ya, kalau parameter itu menggambarkan populasi, kalau statistik itu menggambarkan sampel. Kemudian tahap terakhir adalah membuat keputusan. Kita bahas dulu tahap 1, membuat hipotesis. Di dalam membuat hipotesis, kita mengajukan hipotesis nol yang dinamakan hipotesis nol atau H0. Ya. H0 ini apa sih? H0 ini menyatakan bahwa dalam populasi secara umum itu tidak ada perubahan, perbedaan atau hubungan. Ya. Jadi kalau sudah dikasih vaksin, orang yang sudah mendapat vaksin itu tidak ada perbedaan, perubahan ya, dibandingkan orang yang belum mendapat vaksin. Itu H0, hipotesis 0. Ya, bahwa tidak ada perbedaan atau perubahan. Kemudian, hipotesis yang berikutnya adalah hipotesis penelitian. Dalam buku itu disebut sebagai alternative hypothesis atau H1. Ya. H1 ini menyatakan bahwa ada perubahan, ada perbedaan, atau ada hubungan dalam populasi secara umum. Misalnya, kelompok orang yang sudah mendapat vaksin berbeda dengan kelompok yang belum mendapat vaksin. Ya. Itu contoh pernyataan hipotesis penelitian. Ya. Kemudian tahap 2, kita tentukan kriteria untuk mengambil keputusan. Nah, kita ingat dari distribusi normal itu, ya, distribusi normal itu kita bagi. Ya. Jadi ada daerah ya yang kemungkinan H0 itu benar atau sangat ada daerah yang kemungkinan sangat tidak mungkin bahwa H0 itu benar. Jadi ada daerah dari
distribusi frekuensi itu yang kita nyatakan sebagai kalau ada di daerah itu berarti H0 itu benar, tapi kalau di luar daerah itu berarti H0 sangat tidak mungkin bahwa H0 itu benar. Nah, kemudian ada yang namanya tingkat alfa atau tingkat signifikansi. Bahasa Inggrisnya significance level. Ini apa? Ini merupakan nilai peluang yang kita gunakan untuk mendefinisikan hasil yang kita katakan tadi sangat tidak mungkin. Nah, berarti daerah yang kita katakan sangat tidak mungkin, itu batas Z-nya, batas Z skornya itu disebut sebagai tingkat alfa atau tingkat signifikansi. Oke. Kemudian daerah kritis itu terdiri atas hasil sampel yang ekstrim, yang sangat tidak mungkin. Jadi lokasi daerah ekstrim ini adalah hasil sampel itu. Kemudian batas daerah kritis itu berdasarkan peluang yang kita tentukan oleh tingkat alfa tadi. Nah, ini kelihatannya perlu ada contoh gambar ya. Apa sih yang kita bicarakan tadi? Nah, jadi dari distribusi rata-rata sampel, ya, ini kita bicara kurva normal. Daerah yang di tengah ini itu adalah daerah ketika H0 itu benar. Ya, kita menerima H0, bahwa H0 itu benar. Ya. Jadi kalau hasil uji sampel itu berada atau jatuh di sini, ya, kita misalkan Z-skornya ada di sini, maka itu berarti H0 itu benar. Sementara ketika ekstrim, ya jauh dari mu, ada di daerah ekstrim ini adalah daerah ketika H0 itu sangat tidak mungkin lah kalau H0 itu benar. Ya, karena jauh sekali dari daerah rata-rata. Ya, dia masuk di daerah ekstrim. Nah, batasnya ini kalau kita ingat waktu kita belajar materi Z-score, ini kan batasnya, ini ada batas ya. Batasnya ini kita sebut sebagai tingkat alfa ya, atau tingkat signifikansi. Nah, daerah ini adalah daerah kritis. Begitu ya. Jadi daerah kritis ini adalah daerah yang sangat tidak mungkin H0 itu benar. Jadi kalau hasil perhitungan sampel kita itu jatuh di sini, ada di daerah ini, berarti itu H0 sangat kecil kemungkinannya benar. Gitu, ya. Nah, kalau kita menggunakan daerah kritis sebesar alfa 5%, ini sudah kita singgung di materi Z-score ya, daerah penerimaan H0 ini sebesar 90%. Jadi luas daerah ini 95%. Nah, kemudian kita bagi. Daerah ini dan ini itu sebesar 5%. Berarti daerah ini 2,5%. Daerah ini 2,5%. Nah, kalau kita lihat di tabel, luas daerah 2,5% itu akan menunjukkan Z-score sebesar minus 1,96 dan 1,96. Itu adalah titik Z-score yang memiliki proporsi tail atau ekor itu seluas 2,5%. Ya. Nah, ini yang kita katakan sebagai daerah kritis. Itu kalau kita mau pakai alfa 5%. Ya. Nah, alfa 5% itu adalah titik ini. Jadi luas daerah ini yang akan membuat kita menemukan titik Z-nya minus 1,96 dan 1,96. Ya.
Oke, nah sekarang kita cek dulu pemahaman kita ya. Seorang pelatih olahraga itu sedang menyelidiki efek dari sebuah metode training baru, ya. Dalam kata-kata ya, kalau kita tulis dalam kata-kata, bagaimana rumusan hipotesis nolnya? Yang pertama, program training yang baru menghasilkan perbedaan hasil dengan program yang sebelumnya. Itu A. Yang B, program training yang baru menghasilkan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil dari program sebelumnya. Yang ketiga, program training baru menghasilkan hasil yang lebih baik daripada program yang sebelumnya. Yang D, tidak ada cara untuk memprediksi hasil dari program training yang baru. Oke, nah sekarang supaya kita ada suara, silakan yang mau ngomong hasilnya yang mana, yang A, B, C, D, yang benar yang mana, yang mau pakai annotate juga silakan. Yuk, silakan. Yang mana jawabannya? A, B, C, atau D? Silakan. Yang mau ngomong, males ngetik, silakan. Yang mau pakai annotate juga silakan. Yuk, yang mana? Hipotesis nolnya kira-kira yang mana? Ingat tadi, hipotesis nol itu menunjukkan tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan, tidak ada korelasi atau hubungan. Berarti yang mana ya? Ayo, dicoba yang mana? Oke, Hana sudah coba ya. Yang mau ngomong langsung aja juga ngomong boleh nih. Kepada pinter-pinter kan pakai annotate juga. Oke. Good. Ada yang chat ya? Alex tulis B. Oke. Nggak ada yang pengen ngomong nih? Oke, good. Baik. Kita cek ya jawabannya ya. Nah, ternyata benar sekali. Jawabannya adalah bahwa program training yang baru menghasilkan hasil yang kurang lebih sama dengan program yang sebelumnya. Itu adalah hipotesis nol. Ya. Jadi tidak ada perbedaannya. Bagus. Nah, coba kita cek apakah pernyataan berikutnya benar atau salah. Kalau tingkat alfa itu menurun, maka daerah kritis juga menurun. Betul nggak ya? Ingat nggak tadi tuh, daerah alfa. Yang kedua, daerah kritis itu mendefinisikan ya bahwa nilai hipotesis nol itu benar. Oh, unlikely, berarti kayaknya nggak mungkin deh. Gitu ya. Benar nggak? Coba yang pertama tadi. Ingat yang, sorry, saya kembali dulu ke yang gambar ini. Nah, ya, tingkat alfa ya di daerah ini, kalau alfanya mengecil, ini kan alfa. Kalau alfanya mengecil, apakah daerah kritisnya juga akan mengecil? Kan semakin kecil. Yang pertama tadi ya. Apakah itu benar? Benar nggak? Ayo, benar nggak? Tuh, salah? Oke.
Yang mau chat boleh, ngomong boleh, silakan. Oh, sudah ada yang jawab ya. Good. Yang di Yang atas nomor- benar, Bu. Ya, bagus. Thank you. Yang bawah gimana? Oh, ada yang chat nih. Siapa nih yang chat? Alex, atas benar, bawah salah. Oke. Good. Thank you. Sip. Kita coba ya. Kita cek jawabannya. Iya, ternyata dua-duanya benar. Yang bagian atas semuanya benar tadi ya, bahwa alfa itu kalau semakin kecil, maka daerah kritisnya juga akan mengecil. Jadi kalau tadi kita ambil contoh 5%, kalau kurang dari 5% misalnya 3%, 2%, apalagi 1%, daerah kritisnya juga akan semakin kecil. Ya, itu sama logikanya dengan Z-score semakin besar itu ya, ke kanan. Sementara yang kedua, ini memang betul, ini definisi dari unlikely. Apa itu? Coba kita lihat lagi ya. Daerah kritis, ya, itu mendefinisikan nilai yang unlikely loh. Bahwa ya, sangat tidak mungkin kalau hipotesis nolnya itu benar. Itu benar. Coba kita lihat ya. Nih. Ya. Ini kan daerah kritis. Ya, ini adalah daerah penerimaan H0. Jadi kalau ada di daerah kritis, apa yang kita lakukan? Ini kita tolak H0-nya. Karena apa? Karena sangat kecil peluangnya H0 itu benar. Yang di sini 95% itu yang di luar daerah kritis, ya, yang di tengah ini, itu adalah sangat besar. Peluangnya H0 itu benar. Sementara kalau di daerah kritis, itu sangat kecil, unlikely lah bahwa si H0 itu benar. Ya, itu yang dimaksud dengan ini tadi. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian tahap 3, tadi kan kita udah bicara tahap 1, tahap 2 ya. Tahap 3 itu kita kumpulkan datanya. Ya, kalau tadi tahap 1 kita rumuskan dulu hipotesis, ya. Tahap 2 kita tentukan kriterianya, ya kita mau pakai alfa berapa persen, 5% atau kurang atau lebih gitu ya. Tahap 3 kita kumpulkan datanya. Nah, data itu harus selalu dikumpulkan setelah hipotesis dirumuskan. Jadi bukan kumpul data dulu baru bikin hipotesis, tidak boleh. Data itu harus dikumpulkan setelah hipotesis dirumuskan. Kemudian, data itu selalu dikumpulkan setelah kita menentukan kriteria tadi, alfa 5%. Kenapa? Langkah ini akan menjamin objektivitas kita di dalam melakukan analisis hasil penelitian. Ya. Dan kemudian kita menghitung statistik sampel. Dalam hal ini kita ambil contoh statistika sampel yang kita hitung adalah Z-score. Ya, untuk menunjukkan posisi yang sesungguhnya dari sampel. Nah, rumus itu M dikurangi mu. M itu adalah X ya, kalau yang sebelumnya kita pelajari dalam rumus Z-score. X itu di Z-score yang sebelumnya, X dikurang mu. Nah, dalam hal ini, karena kita sudah tahu bahwa yang mau kita bedakan tadi adalah rata-rata sampel, ya, kita mau bandingkan rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Maka X tadi kita ganti dengan M. Jadi kalau kita buat dalam kata-kata ya, rumus ini adalah Z adalah jarak dari rata-rata sampel yang diamati dan rata-rata populasi yang dinyatakan dalam hipotesis dibagi standar error dari rata-rata. Ya, ini adalah penjabaran dari rumus ini.
Kemudian yang keempat adalah kita membuat keputusan. Jika statistik si sampel itu, ya dalam hal ini si Z-score tadi, berada di daerah kritis, maka hipotesis nol ditolak. Sementara jika statistik sampel atau Z-score itu tadi tidak berada di daerah kritis atau di tengah-tengah tadi ya, maka peneliti tidak dapat menolak hipotesis nol. Tidak dapat menolak itu artinya ya menerima. Ya. Kenapa kita pakai istilah yang tidak dapat menolak? Nah, itu nanti efeknya ke belakang. Ini istilahnya bukan mau sok-sok dibikin rumit ya. Kenapa sih nggak terima aja gitu? Bukan. Karena nanti itu kaitannya dengan logikanya. Hipotesis nol ditolak dan hipotesis nol tidak dapat ditolak. Ya. Nah, ini kaitannya sama ini. Ini usulan dari Kavini nih kemarin. Ya, menyampaikan logika tentang American Jury Trial nih. Jadi kalau di Amerika itu kan kalau di pengadilan itu ada kelompok yang namanya tuh juri, ya. Nggak, kalau di Indonesia nggak ada. Ini pengadilan di Amerika. Ya. Nah, juri ini yang memutuskan apakah terdakwa itu bersalah atau tidak. Kalau di Indonesia kan semua diputuskan oleh hakim, ya. Tapi kalau di Amerika tuh yang memutuskan bahwa terdakwa bersalah atau tidak itu adalah sekelompok orang yang namanya juri. Kemudian nanti kalau dinyatakan bersalah, baru hakim yang memutuskan untuk berapa lama hukumannya dan apa hukumannya begitu ya. Nah, persidangan itu selalu dimulai dengan hipotesis nol, ya, dugaan praduga tak bersalah, bahwa terdakwa itu tidak bersalah. Itu hipotesis nol. Kemudian polisi dan jaksa itu kan mengumpulkan fakta ya, kalau dalam statistika itu namanya data. Mengumpulkan data ya yang berkaitan dengan validitas dari pernyataan tidak bersalah itu. Nah, dengan bukti yang cukup, juri bisa menolak hipotesis nol dan memutuskan bahwa terdakwa ini bersalah. Ketika buktinya tidak cukup untuk menyatakan bahwa si terdakwa bersalah, juri tidak dapat menolak bahwa terdakwa tidak bersalah. Ini tuh tidak sama dengan mengatakan bahwa terdakwa ini nggak bersalah, enggak ya, bukan begitu. Bahwa bukan berarti terdakwa ini tidak bersalah, belum tentu. Hanya buktinya tidak cukup untuk mengatakan bahwa terdakwa bersalah. Ya, makanya kita pakai istilahnya itu juri tidak dapat menolak bahwa terdakwa tidak bersalah, begitu. Itu istilahnya ya. Jadi kenapa kita katakan tidak dapat menolak karena buktinya tidak cukup. Ya. Itu logikanya. Jadi kenapa bukan kenapa nggak hipotesis nol ditolak lalu sini hipotesis nol diterima? Bukan. Itu kaitannya dengan logika ini tadi. Ya. Bahwa belum tentu terdakwanya itu nggak bersalah, hanya buktinya tuh nggak cukup. Jadi kita hanya bisa katakan bahwa ya juri tidak dapat menolak bahwa terdakwa tidak bersalah. Gitu ya. Oke. Nah, kita cek. Coba tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Yang pernyataan pertama, ketika Z-score itu sangat ekstrim, itu menunjukkan bahwa hipotesis nolnya itu benar. Benar nggak nih? Yang pernyataan kedua, keputusan untuk mempertahankan hipotesis nol berarti bahwa kita itu ya membuktikan bahwa perlakuan itu tidak memiliki efek atau perlakuannya tidak ada pengaruhnya. Ya, ketika kita menerima hipotesis nol, ya, itu artinya bahwa perlakuannya itu nggak ada efeknya. Benar nggak? Yuk, silakan. Mau jawab langsung boleh, chat boleh, notate boleh. Yang pengen ngomong, ayo ngomong yuk, biar rame. Siapa tadi yang ngomong? Ngomong lagi dong.
Yuk, kalau Z-score-nya itu sangat ekstrim, itu menunjukkan bahwa hipotesis nolnya itu benar. Benar nggak? Z-score itu sangat ekstrim tuh ada di mana? Terus, yang kedua, kalau kita bilang bahwa hipotesis nolnya itu kita terima ya, berarti perlakuannya nggak ada efeknya, nggak ada pengaruhnya. Benar nggak tuh? Yuk, ada yang mau chat? Atau ada yang mau ngomong langsung? Ya, udah? Kita cek ya jawabannya ya. Oke, ternyata salah. Yang pertama, itu benar semua tuh tadi ya. Ya, kalau dia ada di daerah kritis sangat ekstrim, itu pasti ya. Itu kayaknya nggak mungkin deh H0-nya itu benar. Ya. Wah, sangat tidak mungkin lah ya kalau ekstrim sekali karena ada di ujung kanan atau di ujung kiri. Terus, kalau kita gagal untuk menolak H0, itu tidak membuktikan bahwa itu benar. Hanya mengatakan bahwa buktinya nggak cukup untuk menolaknya. Ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa, aduh kita tolak deh H0, itu bukan berarti H0-nya benar. Ya, poinnya tuh ada di situ. Nih, bukan ada di benar. Ya, itu hanya mengatakan bahwa kita tuh nggak cukup bukti untuk menolaknya. Ya, gitu. Oke, jadi bukan berarti treatmentnya nggak ada pengaruhnya. Kita kurang bukti untuk membuktikan bahwa treatmentnya itu memberikan pengaruh. Gitu. Ya, itu makanya kenapa logikanya ini yang sangat penting dulu. Ya, dalam hal ini tuh hanya bicara soal peluang soalnya. Ya, peluangnya itu besar atau kecil. Gitu. Oke, nah kita masuk ke bagian kedua. Ketidakpastian dan kesalahan dalam uji hipotesis. Bagian ini tujuannya adalah kita mendefinisikan kesalahan tipe 1 dan 2 dan menjelaskan konsekuensinya masing-masing. Ya. Uji hipotesis itu merupakan proses inferensial. Apa itu? Yang pertama itu menggunakan informasi yang terbatas dari sampel untuk mengambil keputusan statistika. Kemudian berdasarkan hal itu, ya berdasarkan keputusan itu, kita mengambil keputusan umum tentang kondisi populasi secara umum. Nah, data sampel itu digunakan untuk membuat keputusan statistika yang memungkinkan untuk membuat keputusan tentang populasi. Nah, kesalahan atau error itu sangat mungkin terjadi. Ya. Itu yang selalu harus kita ingat di dalam statistika, ya. Jadi ini statistika itu ilmu yang mengakomodir kesalahan, ya, menyadari bahwa kesalahan itu sangat mungkin terjadi. Yang pertama, error tipe 1. Error tipe 1 itu apa sih? Peneliti itu menolak hipotesis nol yang sesungguhnya hipotesisnya itu benar. Ini kesalahan yang kita katakan sebagai type 1 errors, ya. Kesalahan tipe 1. Peneliti menyimpulkan bahwa perlakuan itu memiliki pengaruh ketika sesungguhnya itu sebenarnya nggak ada pengaruhnya. Ya. Tingkat alfa itu merupakan peluang bahwa suatu tes akan mengarah ke tipe type 1 error ini, kesalahan tipe 1 ini. Jadi semakin besar alfanya, maka peluangnya kita akan menghasilkan error tipe 1 dia akan semakin besar.
Ketika alfanya semakin kecil, maka peluangnya kita menghasilkan kesalahan tipe 1 ini itu akan semakin kecil. Oleh karena itu alfa secara internasional itu biasanya sudah ditentukan. Sebaiknya itu berapa. Nah, yang umum itu biasanya kita pakai 5% alfanya, itu yang umum. Ya. Kemudian type 2 errors ya. Ini kesalahan tipe 2 itu apa? Ketika peneliti tidak dapat menolak hipotesis nol, yang sesungguhnya itu salah. Nah, ini di sini peneliti itu gagal mendeteksi pengaruh perlakuan yang sesungguhnya. Peluang tipe 2 ini itu sesungguhnya tidak mudah diidentifikasi, tidak seperti yang tipe 1 tadi. Ya, ini biasanya terjadi karena ada faktor-faktor yang masuk di dalam penelitian yang kadang penelitinya itu tidak sadari. Ya, kalau yang tadi itu ditentukan oleh tingkat alfa, kalau yang ini sering kali ditentukan oleh banyaknya faktor eksternal yang memengaruhi penelitian. Ya, ini agak susah untuk diidentifikasi. Oke, mungkin kita lihat tabel ini dulu. Ya, ini adalah rumusan dari penjelasan yang sebelumnya. Jadi ketika keputusan peneliti itu adalah menolak H0, padahal sesungguhnya itu H0 itu tidak ada efeknya, berarti kan benar ya, gitu. Saya H0-nya itu benar, ya. Tapi keputusan penelitinya itu adalah menolak H0, padahal kondisi realnya sesungguhnya itu H0-nya itu itu benar atau nggak ada efeknya. Nah, ini yang terjadi adalah error tipe 1. Ini kita kasih lambang alfa. Ya. Jadi alfa ini yang menentukan. Terus kalau keputusan peneliti adalah gagal menolak H0, ya, dia tidak bisa menolak H0, padahal situasi sesungguhnya iya benar H0 yang benar, ya. Nah, ini benar, berarti keputusannya tepat. Ya, pas cocok. Ya. Tapi kalau keputusan peneliti menolak H0 sementara situasi real yang sesungguhnya itu adalah H0-nya salah, nah ini kan cocok ya. Nah, ini kita sebutnya decision correct ya. Cocok nih. Ketika keputusan peneliti ini gagal menolak H0, situasi sesungguhnya ini H0-nya salah, tapi dia gagal menolak, jadi ini terjadi tipe 2. Ya, kesalahan tipe 2. Begitu. Ya. Ini kira-kira tabel yang menggambarkan tadi penjelasan kita ini tadi. Ya. Jadi kalau peneliti menolak hipotesis nol yang sesungguhnya benar, ya itu kayak gini, menolak H0 yang sesungguhnya H0 itu benar, maka terjadilah kesalahan tipe 1. Gitu. Ya. Ketika peneliti tidak dapat menolak hipotesis nol yang sesungguhnya salah, ya, tidak dapat gagal menolak H0 yang sesungguhnya salah, maka terjadilah kesalahan tipe 2. Ya. Nah, ini daerah kritis. Ya. Kalau kita pakai alfa 5%, maka kita akan dapat daerah kritisnya itu di sebelah kiri minus 1,96, di kanan 1,96. Kalau kita ambil daerah kritisnya itu 0,01 atau 1%, ya, 1%, maka titik di sini minus 2,58, titik di sini 2,58. Ya, semakin jauh dari titik tengah, ya, semakin ekstrim. Kalau kita ambil alfanya 0,001 nih atau berapa nih? 1/1000 ya. Nah, daerah setnya jauh lebih ekstrim lagi. Ya, Z-score-nya di sini minus 3,3, di sini 3,3. Jadi kita lihat bahwa untuk Z-score 1,96 ini saja sudah dikatakan ekstrim.
Apalagi 2,58, apalagi 3,3 itu sudah sangat ekstrim karena luas daerah ini adalah 1/1000. Nah ini, jadi semakin kecil alfanya, ya semakin kecil daerah kritisnya, ya. Semakin tidak mungkin H0 ini benar, gitu. Ya. Oke, kita cek dulu berikutnya. Type 1 error, jadi kesalahan tipe 1, ya. Itu contohnya ya, mengatakan bahwa seorang yang tidak bersalah di dalam pengadilan juri. Nah, ini logikanya orang Amerika sih ya, yang tadi itu. Ketika juri mengatakan bahwa seseorang itu tidak bersalah, maka itu contoh dari error tipe 1. Ya. Kemudian yang kedua, error tipe 2 itu mengatakan bahwa seseorang itu bersalah. Apakah demikian? Yuk dicoba. Betul apa salah? Coba yuk. Nggak apa-apa salah juga. Nanti kita perbaiki. Ini kan namanya juga ada apa? Peluangnya kita benar dan peluangnya kita salah, gitu kan? Peluangnya hipotesis diterima dan ditolak. Yuk, mari kita coba aja. Nggak apa-apa. Yuk. Oke. Yuk, yang mau ngomong boleh, chatting boleh. Yuk. Error tipe 1. Itu kayak, contohnya tuh kayak apa? Bilang orang tuh tidak bersalah. Ya. Jadi orang tipe 2 tuh kayak bilang, ya seseorang bersalah. Bener nggak tuh? Yuk, ada yang mau chatting atau mau ngomong? Silakan. Ngomong langsung boleh. Ini kayaknya malu-malu ya. Coba aja nggak apa-apa. Peluangnya benar ada 50%. Z-nya titiknya 0 nih. Oke, udah nih. Yang mau nyoba cuma segini. Nggak ada lagi yang mau? Ayo, coba lagi yuk. Gak ada yang tahu kok kamu pilihnya apa. Sip, mantap. Oh, ada yang chatting. Oh, karena dia. Ya, ayo guys. Ya, sip. Oke, udah nih. Yakin? Gak ada lagi yang mau coba nih? Ragu-ragu? Oke deh, kita lihat ya. Nah, yang pertama itu benar bahwa ya innocence atau tidak bersalah itu adalah hipotesis nol ya di dalam pengadilan juri tadi ya. Jadi menunjuk bahwa kalau dia tidak bersalah itu ya kayak menolak hipotesis ya. Sementara yang kedua, kalau kita bilang bahwa oh ya ini guilty person, wah ini itu bukan kesalahan ya. Seperti yang tadi kita udah bahas ya, itu bukan kesalahan. Ya. Oke. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan kah? Ini logika gitu. Ada pertanyaan? Bu, saya mau tanya, Bu. Yes, silakan.
yang alfa tadi daerah kritis itu berarti sama dengan tingkat kepercayaan, bukan ya, Bu? Tingkat kepercayaan. Oh, ini istilahnya Kayaknya dari dulu mana nih? pernah dulu waktu itu pernah ikut seminar kan, Bu, itu yang tingkat kepercayaan 95% tadi sama kayak alfa gitu, Bu. Sama atau beda itu Oh, ya, Bu? ya, oke. Ya, terima kasih. Jadi, betul itu. Memang saya belum sampai ke istilah tingkat kepercayaan supaya nggak terlalu bingung. Sebentar, tadi kita di mana sih? Saya tunjukkan ya. Tadi kurva itu di mana sih? Nah, jadi alfa ini juga sebetulnya istilah yang sama dengan sebenarnya tingkat kepercayaan, ya. Hanya logikanya begini. Jadi kalau alfanya 5%, ya, itu peluangnya kita sebenarnya ada di bagian break. Gimana ya supaya nggak membingungkan. Jadi peluangnya kita menolak H0 itu ada di situ ya, di alfa 5% ini. Nah, itu sebetulnya adalah mungkin sederhananya gini. Ya, betul. Itu adalah sama seperti bahwa kalau kita semuanya itu total peluang itu 100%, maka kalau alfanya 5%, maka tingkat kita mempercayai hasil itu adalah sebesar 95%. Kira-kira begitu. Cuma mungkin itu nanti kita bahas di bagian berikutnya ya, supaya tidak membingungkan logikanya, karena istilahnya itu kurang lebih sama, tumpang tindih gitu, tapi kok istilahnya agak berbeda, padahal itu menunjukkan daerah yang sama, begitu ya? Gak apa-apa ya, nanti kita bahas lagi sambil jalan ya, oke? Gimana? Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya. Tapi sementara saya jawab dulu seperti itu, ya. Makasih Baik, Bu. Ya. pertanyaannya. Adakah yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Oke, baik. Kalau begitu, kita bahas dulu yang ketiga ini ya, bagian yang ketiga. Rangkuman uji hipotesis. Ini kok ada titik-titik nih, siapa yang tadi yang coret-coret? Oke. Jadi, kita di bagian ini mau menjelaskan bagaimana hasil dari uji hipotesis dengan uji Z-score itu dilaporkan dalam literatur. Tapi mungkin kita nggak sampai ke sana kalau di buku nanti ada contoh-contohnya, tapi kita mungkin kali ini nggak terlalu jauh sampai ke sana. Yang penting dasar logikanya tadi kita paham dulu ya. Kemudian yang kedua, menggambarkan asumsi yang mendasari uji hipotesis dengan uji Z-score. Yang ketiga, menjelaskan hasil uji hipotesis yang dipengaruhi oleh ukuran sampel. Nah, ini mungkin kita juga nggak terlalu sampai ke sana. Ini ada di buku, tapi yang bagian 3 ini nanti akan kita bahas sambil jalan juga nanti di uji-uji berikutnya. Ya. Oke, yang pertama tadi gimana? Kita buat hipotesis, kemudian kita pilih tingkat alfanya. Mau alfa berapa? Tadi ada contoh 5%, 1%, atau 1/1000. Kemudian tahap 2, kita tentukan daerah kritisnya. Daerah kritisnya itu ada di sebelah mana. Ya. Tahap yang ketiga, kita kumpulkan data, lalu kita hitung statistik ujinya. Yang keempat, kita buat keputusan berdasarkan peluang tentang H0 itu. Yaitu apa? Kita menolak H0 jika uji statistik itu menunjukkan bahwa sangat tidak mungkin jika H0 itu benar. Ya. Nah, istilah yang kita pakai untuk mempermudah, kan kepanjang sekali ya. Kan kalau kita sebut kita sangat tidak mungkin jika H0 benar. Nah, ini istilahnya ini biasanya kita sebut sebagai signifikan. Ya. Jadi kalau dia ada di daerah kritis itu tadi, itu kan sangat tidak mungkin kalau H0 itu benar. Maka kita sebut sebagai signifikan. Atau hasilnya signifikan secara statistik. Ini istilah yang biasa kita pakai dalam uji hipotesis. Ya, hasilnya signifikan secara statistik. Itu istilah.
Istilah ini menunjukkan bahwa sangat tidak mungkin kalau H0 itu benar. Ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ini kita loncat dulu karena di literatur itu nanti akan banyak contoh-contohnya. Kita sampai sini dulu, kita coba latihan dulu ya supaya ini pemahaman materi yang tadi ini kan karena kita banyak ngobrol ya, nggak ada hitung-hitungannya ya. Coba kita buat dulu latihan ya. Kak Nadia, Kak Devri ada nggak? Devri nggak ada, Bu. Nggak masuk ya, Kak Devri ya? Iya, sedang ada kendala. Oh gitu. Oke, Iya. baik. Kalau begitu, Kak Vini nggak ada problem kan, Kak? Aman. Aman ya? Aman ya. Oke, baik. Kalau begitu,